Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam sarapan rohani GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita tetap dalam keadaan baik dan sehat. Kita boleh menikmati kasih Tuhan di hari yang baru yang Tuhan akan kerjakan sesuatu yang indah buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya rindu kita semua untuk membaca di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16. Yakobus 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Saya akan garis bawahi dalam kata mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mementingkan diri itu berarti berfokus kepada diri sendiri, ya. Mementingkan diri itu orang mungkin sering lebih nyaman atau lebih gampang orang menyebutkan egois. Oh si A ini egois, oh si B ini egois. Egois itu mementingkan diri sendiri. Dan setiap orang yang hidup dalam posisi mementingkan diri sendiri, egois, di situ dikatakan akan menimbulkan kerusuhan, menimbulkan perpecahan. Mengapa terjadi perselisihan, terjadi perpecahan mungkin dalam hidup keluarga, rumah tangga, mungkin juga kepada masyarakat atau juga mungkin di dalam gereja Tuhan, pelayanan. Ada timbul perpecahan-perpecahan, itu salah satu penyebabnya adalah karena mementingkan diri sendiri. Bahkan firman Tuhan jelas dituliskan, di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, itu akan terjadi kerusuhan di situ. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, biar kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, jangan kita menjadi pribadi yang berfokus kepada aku yang harus lebih nyaman, aku yang harus yang lebih diperhatikan dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak melihat kepentingan orang lain. Tetapi disitulah akhirnya terjadi perselisihan. Karena kita merasa kita merasa apa yang dilakukan oleh orang lain itu nggak cocok dengan apa yang saya lakukan. Apa yang dilakukan oleh pasangan saya nggak cocok dengan saya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar saya nggak cocok sama saya. Yang benar itu ini, yang betul itu ini. Jadi merasa diri sendiri lebih penting, lebih benar. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jauhkan hal-hal itu. Karena firman Tuhan katakan, di mana ada orang mementingkan diri sendiri, di situ akan terdapat kerusuhan. Dan kita tidak senang, kita tidak mau kalau kita dengan orang-orang atau dengan orang-orang di sekitar kita ada satu perselisihan. Pasti itu menimbulkan ketidaknyamanan, baik kepada orang lain juga kepada diri kita sendiri. Kita baca coba di dalam Galatia 6. Galatia 6 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik ia boleh merasa bangga atas itu, tetapi tidak usah ia membandingkan dengan orang, tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Ini firman Tuhan. Setiap orang itu harus memperiksa diri sendiri. Kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Dan kita ingin, aku bisa seperti ini, kamu juga harus bisa seperti ini. Aku seperti ini, kamu juga harus seperti ini. Firman Tuhan katakan, nggak usah dibandingkan. Nggak usah dibandingkan, dikatakan. Tetapi biar kita pun menghormati gitu loh. Kita pun menghargai apa yang dilakukan orang lain itu. Itu firman Tuhan. Bahkan Tuhan katakan di dalam Filipi 2, kita buka dalam Filipi 2 ayat yang pertama. Dalam Filipi 2 ayat yang pertama,
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini yang Tuhan inginkan, kehidupan anak-anak Tuhan itu seperti ini. Ada kasih, ada belas kasihan. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, biar kita ini tidak mencari kepentingan diri sendiri untuk kenyamanan diri sendiri. Tetapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang yang menganggap yang lain lebih utama. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita adalah satu tubuh Kristus di dalam Tuhan. Kita biar saling melengkapi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan jangan memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kita memperhatikan juga kepentingan orang lain. Banyak hal yang dapat kita bagikan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik kepada saudara seiman maupun orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Bentuk apa? Mungkin bentuk waktu kita, perhatian kita, kemudian mungkin kalau kita diberkati Tuhan dalam bentuk materi, kita bisa membantu dalam bentuk materi. Kalau mungkin kita bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan keluhan orang, kita juga bisa mendengar. Itu bentuk belas kasihan kita kepada orang lain. Itu berarti kita tidak mementingkan diri sendiri. Jadi jangan kehidupan kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang mementingkan diri sendiri, dengan kata lain gampangnya egois. Tetapi Tuhan taruh kita di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita, kita juga akan memperhatikan kepentingan orang lain. Dan biar kita kasih Kristus itu yang mengikat, kasih Kristus itu yang mempersatukan kita, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bukan menjadi pribadi yang egois, tapi pribadi yang juga belajar menaruh belas kasihan, perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Biar kita jadi berkat melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita, nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang tidak asing lagi, dalam Mazmur 133. Mazmur 133. Saya baca ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Biar kasih Kristus yang mempersatukan kita, mengikat kita untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dijauhkan kita dari sifat yang mementingkan diri sendiri, egois, tetapi kita minta kasih Kristus yang ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang penting aku senang, terserah orang lain. Tetapi biar kita sama-sama menikmati kasih Kristus di dalam persekutuan kita, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menasihati satu dengan yang lain. Di situ biar semua akan merasakan kasih Kristus yang indah melalui kehidupan kita yang menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini biar kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi melihat apa yang ada di sekitar kita, dan kita meresponi dengan sikap kita untuk kita menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati kasih Tuhan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.